Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Handy House. Sahabat Handy House, saat ini saya ada di Arkatama Townhouse. Tepat di belakang ini lagi pemasangan pohon pinus kurma yang ukurannya cukup besar sehingga harus pakai alat berat seperti itu tuh. Nah, biar tahu gimana prosesnya, kita lihat yuk gimana cara penanamannya. Karena ini pohon cukup besar, tidak bisa pakai tenaga manusia, harus pakai tenaga mesin. Oke, ini sahabat Handy House, lagi proses untuk penanaman pohon pinus kurma. Nih lihat nih, di mobil ada satu lagi yang belum terpasang, yang sudah terpasang dari ujung satu. Dan ini lagi pemasangan satu, sehingga totalnya ada 3 untuk area yang sini. Ini. Oh lebih ya kayak ini, ininya apa namanya, lubangnya ada banyak nih, jadi lebih dari 3 nih, masih ada lagi. Nah seperti ini pemasangannya. Jadi tidak bisa penanamannya hanya tenaga manusia saja, tapi harus menggunakan alat mesin berat juga. Ini ada berapa orang nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu lagi megangin alat kontrolnya ya tuh ya. Tuh. Tinggi, ukurannya tinggi banget. Lagi ditarik nih. Oke, serem banget karena nempel ke kabel ya, nempel ke kabel listrik, yang listrik di sini nih. Jadi harus hati-hati. Oh ini udah, jadi diangkat dulu nih. Step apa nih? Tuh, pada rame ya. Oke, ini lihat dari belakang, posisinya dari belakang truk ya. Oh, mau mau dilurusin karena itu masih miring posisinya, sehingga alatnya harus ada di sebelah sana tuh. Nah, ini adalah kondisi perumahan Arkatama Townhouse. Jadi nanti di Arkatama Townhouse ini akan dibangun 19 unit tipe 66 seperti ini. Modelnya Skandinavian. Tuh, modelnya Eropa Timur. Jadi ini model yang saat ini banyak diminati oleh para kalangan milenial gitu, dan booming juga ya di medsos-medsos untuk model Skandinavian ini. Nah, terus di tipe 66 ini atau di Arkatama Townhouse ini ada 2 pilihan, yaitu lebar 6. Ini kebetulan yang rumah contoh yang nanti akan kami full furnish. Ada 2 pilihan, yaitu lebar 6 sama lebar 7. Jadi kalau misalkan lebar 6 itu bisa hanya 1 mobil saja, dan lebar 7 itu baru bisa untuk 2 mobil parkiran carportnya. Nah terus itu juga masih ada tuh pohon-pohonnya, pohon pinus kurma. Jadi itu ada berapa tuh, ada beberapa pohon, ada banyak. Nah, ini adalah coupling yang siap huni di Arkatama Townhouse. Ini banyak pilihan luas tanahnya. Ada yang dari paling terkecil itu 84 sampai yang paling besar itu adalah ukuran 104 gitu. Nah ini posisi di area carport. Ini ada kebetulan ada parkir mobil Corolla Altis ini dari kontraktor. Nah jadi si panjangnya carport ini
itu masih muat untuk sedan Corolla Altis seperti ini gitu. Jadi tidak menonjol ke jalan. Apalagi kalau misalkan kalau ambil yang lebarnya 7, itu bisa parkir untuk 2 mobil sekaligus gitu. Nah, di rumah Arkatama Townhouse ini itu kami menyediakan smart home. Smart home-nya itu pertama dari sini ya, smart door lock. Ini smart door lock-nya. Ini bisa pakai sidik jari atau ID dan kartu juga bisa. Nah, terus dan di luar ini juga kami pasang CCTV, dan ini CCTV private CCTV karena yang bisa akses itu hanya penghuni rumahnya gitu. Nah, seperti ini juga sama, dan CCTV ini bukan hanya ada di luar tapi ada juga yang di dalam. Oke, kita masuk. Nah, ini kondisi rumah tipe 66 lebar 6 di Arkatama Townhouse. Nah, ini adalah area living room, cukup luas, dan tadi yang saya sampaikan itu CCTV-nya tuh. Jadi CCTV-nya itu bisa monitor dari handphone, sehingga kalau misalkan nanti mau tegur sapa juga bisa dari handphone. Misalkan kita lagi di kantor pengen lihat kondisi di rumah istri dan anak-anak lagi apa, dan bisa langsung komunikasi lewat CCTV tersebut gitu. Jadi cukup simple ya gitu, dan cukup bermanfaat juga. Nah, terus ini area living roomnya menyatu dengan area di dining room. Nah, terus ini di area sini itu area dapurnya. Nanti mungkin seminggu lagi kami akan pasang kitchen set di sini. Jadi nanti pas tanggal 7 November kami akan adakan launching, sehingga semua sudah rapi. Jalan pun informasinya dari bagian teknis besok sudah dipasang. Alhamdulillah, jadi cepat progresnya ya. Terus di area bawah ini itu ada satu kamar tidur. Kamar tidurnya ukurannya minimalis seperti ini. Ini bisa untuk kamar anak, kamar tamu, dan kamar mbaknya juga masih bisa sih, karena ukurannya minimalis itu 2x3. Nah, tapi walaupun ukuran minimalis, pencahayaannya tetap dimaksimalkan seperti ini, dan keren ya modelnya gitu. Biasanya jendelanya itu satu tapi vertikal ke atas. Nah, kalau ini horizontal tapi bisa bukaan. Nah, seperti ini bukaannya, jadi enak ya. Jadi buat sirkulasi udara bagus untuk di area kamar ini gitu. Terus nah, di area belakang masih ada sisa tanah, masih ada sisa luasan tanah ya, sehingga di area ini masih bisa kalian tambah lagi luasan bangunannya. Misalkan ditambah kamar besar di area belakang sini, itu masih bisa. Karena kenapa? Karena ini ukurannya cukup besar, yaitu sekitar 3x6, sehingga mau tambah kamar ukuran 3x2,5 pun masih bisa gitu. Nah, oh ya, sebelum kita ke lantai atas, saya juga akan jelaskan di area lantai bawah ini itu ada kamar mandi yang posisinya ada di depan. Nah, seperti ini ya. Jadi kamar mandinya ukuran minimalis karena ini untuk visit aja. Kalau misalkan kalian ada tamu ingin numpang ke kamar mandi, itu bisa gampang tanpa harus ke area belakang, sehingga privacy yang di area belakang untuk keluarga kita itu masih terjaga. Nah, ini untuk saniternya kami sudah menggunakan saniter set duduk merek Toto karena kami memberikan kualitas yang terbaik, sehingga Toto lah jadi pilihan kami untuk saniter di perumahan Arkatama Townhouse ini. Dan di kamar mandi bawah ini
juga kami sediakan shower juga. Showernya ini seperti ini kerannya seperti ini. Jadi cukup eksklusif ya. Biasanya kan kalau kamar visitor untuk tamu-tamu atau untuk yang di lantai bawah yang kecil itu kan tidak dikasih shower ya. Kalau ini kami kasih shower gitu. Terus untuk ventilasi udaranya juga kami sudah sediakan seperti itu, sehingga tidak pengap untuk di area kamar mandi ini gitu. Oke, oh ya, ini juga di ruang living room ini kami juga sediakan satu jendela ukurannya horizontal seperti ini, seperti yang ada di kamar bawah yang di sebelah sini ya, yang tadi ya. Nah, tapi kalau ini si jendelanya bisa full dibuka seperti ini tuh, enak ya. Tuh, jadi udara tuh bisa masuk maksimal lah gitu. Nah, oke, kita tutup lagi. Untuk kusen kami menggunakan kusen aluminium, dan ini kusen aluminium yang kualitasnya juga bagus, nomor 1 juga. Dan kelebihan kusen aluminium ini itu dari perawatan sangat mudah, terus pembersihannya juga sangat mudah, dan apalagi ini pasti dijamin bebas rayap gitu. Oke, nah untuk model pintunya sama seperti ini. Ini model pintu dari perumahan Arkatama Townhouse. Jadi kami menggunakan pintu kayu tapi sudah dilapisi HPL seperti ini, jadi lebih eksklusif lagi ya. Terus begitupun pintu kamar mandi. Biasanya kan pintu kamar mandi itu cukup dengan pintu PVC ya. Nah, pintu PVC itu kan dari plastik ya. Nah, kalau kami di sini itu menggunakan sama seperti pintu utamanya, itu pintu kayu dilapisi HPL juga. Nah, itu juga ada sirkulasi udaranya tuh untuk area kamar mandi. Nah, terus di sini juga kami menyediakan colokan TV, colokan telepon, dan banyak lah kebutuhan saklar juga ya. Itu sama stop kontak juga ada di sini tuh. Keren. Nah, jadi di sini tuh rumah tipe 66 Arkatama Townhouse yang minimalis tapi bukaannya banyak, cahayaannya banyak, sirkulasi udaranya pun juga banyak gitu. Nah, seperti ini nih contohnya. Ini kan area dapur. Nah, area dapur ini kami sediakan jendela untuk pembuangan ketika sedang masak gitu. Ketika sedang masak tuh udara bisa keluar dengan maksimal. Apalagi juga di sini ada pintu, sehingga kalau misalkan mau dibuka dua-duanya juga lebih enak karena nanti asap masakan tuh bisa keluar maksimal gitu. Oke, kita langsung ke lantai atas. Nah, ini adalah area tangga. Jadi area tangganya itu ada di samping area living room seperti ini nih. Nah, jadi ini area tangganya cukup lebar juga, sehingga untuk aktivitasnya itu masih enak ya naik turunnya, dan privasinya itu enak karena ini tidak langsung kelihatan dari lantai bawah ini ya ketika sedang naik ke atas gitu. Terus bukan hanya lebar tangganya saja, juga di sini juga kami sediakan jendela. Ini buat pencahayaan sekaligus sirkulasi juga, sehingga kalau dibukain ini walaupun tanpa AC itu masih terasa enak atau adem ya di dalam rumah. Oke, kita langsung naik ke atas. Nah, ini di lantai atas juga langsung dihadapin dengan satu jendela itu untuk pencahayaan seperti ini. Nah, jadi enak ya, tanpa lampu pun siang-siang itu tetap kelihatan terang ya di area sini. Terus ini adalah area kamar mandi. Nah, ini area kamar mandi di lantai atas baru yang ukuran besar ya. Kalau yang tadi di bawah ukurannya kecil, nah ini ukuran besar, sehingga ini bisa untuk pasang bathtub juga masih bisa sih gitu. Pasang bathtub masih bisa. Terus ukurannya juga besar, atau di sini kasih kaca ya, kasih kaca sehingga untuk ruang mandi dan ruang luarnya itu terpisah gitu ya.
ruang servisnya terpisah sama ruang mandinya gitu. Nah, terus untuk klosetnya juga sudah kloset duduk, mereknya Toto, ada showernya juga, tuh seperti ini. Nah, ini keramik kamar mandinya, motifnya seperti ini, jadi kayak marmer ya motifnya. Nah, oke. Sama kalau untuk pintu sama tadi saya jelasin seperti di bawah, yaitu pintu kayu dilapisi HPL. Nah, terus ini adalah area kamar tidur. Jadi area kamar tidur itu ada dua untuk di lantai atas ini. Yang ini area depan sama area belakang yang ada di sini. Nah, ukurannya itu sama. Ukurannya itu sekitar 3,8 kali 2,5. Jadi cukup gede gitu ya. Nah, apalagi ketika masuk itu langsung ada jendela besar seperti ini, ada 2 daun jendela, tapi bukaan daun jendelanya itu geser, sehingga kalau misalkan butuh udara segar itu bisa maksimal masuknya, tuh enak ya, seperti ini. Nah, terus juga di sini kami sediakan colokan plus kabel antena, sehingga kalau pasang TV di kamar ini juga bisa gitu. Nah, oh ya, saya hampir lupa. Untuk ketinggian plafon itu seringnya itu cukup tinggi, yaitu sekitar 3 meter, sehingga untuk sirkulasi udara 3 meter ini di dalam ruangan cukup enak ya, karena membuat adem ruangan. Oke, kita masuk ke area kamar belakang di lantai 2. Nah, ini ukurannya juga sama, yaitu 3,8 kali 2,5. Jadi cukup besar, dan sama juga ketika dibukain pintunya itu langsung dihadapi dengan jendela yang besar seperti ini. Nah, gitu. Jadi sama juga untuk ininya, pintunya itu geser. Jadi ketika mau dapat udara segar itu bisa maksimal ya jika dibuka. Nah, terus di sini juga ada colokan, yaitu antena sama colokan saklar ya. Jadi bisa pasang TV juga di sini. Terus kita coba lihat. Oh ya, itu lagi pemasangan pohonnya lagi di area taman yang sini. Kalau tadi kan taman sana tuh kelihatan ya. Nah, kita lagi ada di area lantai atas. Nah, ini kondisi carportnya nih seperti ini ya, carportnya tuh masih enak ya. Untuk mobil besar seperti ini sekelas Camry juga masih muat tanpa harus menonjol ke area jalan gitu kan, karena panjangnya carport ini cukup panjang, sekitar 4,5 meteran lah gitu. Nah, itu bisa dilihat tuh, itu pohon yang nanti juga akan dipasang juga tuh gitu. Oke, kita lanjut ke lantai bawah lagi. Oke, kita lanjut ke luar lagi. Ini kita sudah di lantai bawah. Nah, tinggal buka aja pintunya, harus pakai kunci. Terus ketika mau nutup, tinggal tutup, sudah terkunci. Tuh, jadi harus pakai sidik jari, kartu di sini atau ID sini ya. Gitu. Mantap. Oke, nah ini untuk area terasnya ya, seperti ini, karena ini model rumah minimalis Skandinavian sehingga tidak terlalu besar untuk area terasnya. Dan ini juga kita masih ada sentuhan kayu ya, ini partisi kayu, jadi lebih enak dipandang ya gitu. Terus ini juga atasnya seperti ini, jadi kesan Eropa Timurnya itu dapat banget gitu. Mantap banget pokoknya nih. Calon mertua pun akan senang kalau misalkan calon menantunya memberikan rumah istimewa buat calon istrinya. Terima kasih telah menonton video dari Handy House. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya bermanfaat bagi yang lain yang sedang mencari rumah di Cimanggis, Depok. Oke, nanti ini kita stop aja videonya, jadi tidak tidak lanjut memperlihatkan untuk ininya karena akan lama juga gitu. Paling nanti kalau sudah rapi nanti saya liatin lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.